Napanood ko na to eh. Namin, si Bettina. Sige, pakidiretso muna. Ito na lang. Malaki-laki. Nagkagagawa mo! Galit na. Ay, dakila. Dakubo to. Nakuha ko tong address mo kay Hershey. Ano ba akala mo? Si Mark! Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Dax. Jika dilihat dari penampilan luarnya, Dax ini nampak seperti para pemuda pada umumnya. Namun ternyata ada satu hal yang tidak umum dari Dax, yaitu ia punya pisang yang sangatlah besar. Bagi semua orang hal itu mungkin dianggap sebagai suatu anugerah. Tapi di film ini Dax punya pengalaman yang berbeda. Berhubung pisangnya sangatlah besar, sulit bagi Dax untuk menyembunyikannya, apalagi saat sedang tegang. Dulu ketika bersekolah, Dax pernah ketahuan mengamati ibu guru yang cantik. Tandang-tanda ko pa yun. Dax! Karena melihat pisang yang menonjol dari balik celananya yang begitu besar, teman-teman sekelasnya pun langsung mengejeknya. Hal serupa juga terjadi ketika pemuda itu sedang naik bis. Tiba-tiba Dax dituduh sebagai pria mata keranjang karena celananya membesar setelah melihat penumpang wanita yang cantik. Cellphone, o tapos imomotel mo. O, ano? Tingnan mo nga yung harapan mo, ang tigas-tigas no. Memiliki rudal yang besar ternyata tidak membuat Dax menjadi pria paling bahagia. Dalam urusan bermesraan, justru sebaliknya ia selalu membawa kesialan bagi pasangannya. Suatu hari Dax tergoda melakukan percocokan tanam dengan tetangganya yang bernama Amanda. Dan perlu diketahui ternyata Amanda ini sudah bersuami. Namun sialnya ketika sedang melakukan emut-mengemut, kawat gigi Amanda malah tersangkut di pisang jumbonya Dax. Sehingga mau tidak mau dengan kondisi seperti itu, keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan kawat gigi Amanda yang tersangkut di pisang jumbonya Dax. Kejadian viral itu pun akhirnya sampai ke telinga suaminya Amanda. Dengan amarahnya suami Amanda pun bergegas segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah suaminya pun mengamuk dan ingin menghabisinya. Amanda pun ketakutan dan kabur ke tengah jalan. Kemunculan Amanda yang tiba-tiba sontak membuat seekor kuda tunggangan menjadi kaget. Kuda itu pun refleks menendang Amanda hingga wanita itu pun kehilangan nyawanya. Kejadian itu pun sempat membuat Dax jadi trauma dan menghindar dari semua wanita. Namun suatu hari Dax kembali melakukan percocokan tanam dengan teman sekampusnya yang bernama Alexa. Ito naman, pahawakan to. Ito bawal din ba? Alexa yang sangat penasaran dengan pisang Dax pun kaget setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Karena tidak sabar, Alexa pun langsung bercocok tanam dengan Dax di malam itu juga. Beberapa hari kemudian, Dax kembali cemas karena mendengar kabar kalau Alexa telah meninggal dunia. Di situ Dax pun takut jika penyebab meninggalnya Alexa karena sudah beradu mekanik dengannya. Namun setelah menanyai keluarga Alexa, Dax bisa bernafas lega karena ternyata gadis itu terkena infeksi jarum tato. Nalulumala eh. Kecemasan Dax kalau dirinya adalah penyebab kesialan bagi orang yang pernah beradu mekanik, dengannya pun kembali timbul setelah mendengar kabar dosen di kampusnya meninggal dunia. Ternyata Dax pernah melayani hasrat dosen pria itu, karena Dax diancam tidak akan diberi nilai bagus supaya tidak lulus sekolah. Profesor na ito, kaya dapat lang na... Merasa hal itu adalah kutukan, Dax pun sempat tersesat meminta bantuan pada dukun. Namun ia kembali ke jalan yang lurus, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Dari sanalah kehidupan Dax berangsur-angsur mulai membaik. Bersama teman-temannya yang juga pengangguran, ia mulai membuat konten di media sosial yang berujung mendapatkan jutaan pengikut.
Kehidupan Dax pun berubah drastis, dari yang tidak punya uang hingga kini berubah banyak mempunyai uang. Pekerjaannya sebagai konten kreator membawa Dax berkenalan dengan gadis cantik bernama Bettina. Berhubung dirinya sudah jatuh hati pada Bettina, Dax pun tidak peduli kalau gadis itu ternyata sudah punya tunangan. Oris na boyfriend ng magagandang cheerleaders, no? Crush ka siya nun. Di suatu hari ia pun nekat bermesraan dengan Bettina. Tidak perlu waktu lama perselingkuhan antara dua orang itu pun akhirnya terungkap oleh tunangan Bettina yang bernama Harry. Tanpa belas kasihan, Harry pun langsung menghabisi Bettina dan menculik Dax untuk diambil pisangnya. Sebelum dihabisi oleh Harry, Bettina sempat mengaku jika ia merasa lega karena sudah bisa mencicipi pisang besarnya Dax. Harry pun iri dan ingin punya pisang besar seperti itu. Berhubung ia adalah seorang dokter bedah plastik, tentu sangatlah mudah bagi Harry untuk mencangkok rudal Dax ke tubuhnya. Namun sayangnya belum sempat Harry menuntaskan misinya, Dax sudah berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melakukan sesuatu yang mencengangkan dengan sebuah pisau yang tergeletak di sampingnya. Dax nekat memotong pisangnya sendiri. Dax berpikir untuk apa punya pisang sebesar itu kalau hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dax yang pingsan pun terbangun dan ia baru menyadari jika ia sudah berada di rumah sakit dan rencananya rudalnya akan disambung lagi oleh dokter. Dan film pun selesai.